Karena tahu atariolo manakula lasat tembang japo dure si karanjeng tangku kananya lesekare kana tojeng. Bahwa kalau sudah ada janji, apapun yang terjadi saya laksanakan. Adat itu memang tuangan, tetapi dikatakan agama Islam pada saat itu belum. Pas Tomanurung ini, yang raja-raja ini masih dinisbahkan ke Tomanurung ini. Jadi raja ini mereka dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Salam budaya. Di beberapa catatan sejarah menuliskan bahwa pada tanggal 22 September tahun 1605 Masehi, Kerajaan Goa mendeklarasikan Islam secara resmi menjadi agama kerajaan. Peristiwa ini tidak lepas dari peran Karaeng Matoaya. Selain soal agama, di bawah kepemimpinannya lah sebagai Tumak Bicara Buta, sehingga Kerajaan Goa memiliki kekuatan militer dan perdagangan terbesar se-Asia kala itu. Bahkan menjadikan Kerajaan Goa sebagai kerajaan yang paling disegani di Nusantara. Inilah jejak Imalingkandai Manyonri, Sultan Abdullah Awalul Islam, Karaeng Matoaya, Tumak Bicara Buta, Kerajaan Goa. Sebenarnya sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan ini sudah banyak ditulis oleh para sejarawan. Ada Nurduin dari Belanda. Ya. Soal perjalanan Islam masuk ke Goa itu memang ada paling kurang ada dua versi. Dua versinya itu, Sultan Alauddin beliau yang duluan, karena beliau adalah Raja Goa. Di versi yang lain, ada juga yang mengatakan bahwa Imalingkandai Manyonri, Karaeng Matoaya. Kita lihat saja dari namanya. Nama Islamnya adalah Abdullah Awalul Islam. Artinya beliaulah yang lebih dulu masuk Islam. Dia adalah paman dari Sultan Alauddin Imangerangi dan Manrabia. Kerajaan Islam Aceh yang saat itu sudah dipimpin oleh Iskandar Muda, ya, abad ke-17 awal, itu mengutus angkatan dakwah. Maka adalah 3 orang ditugaskan ke Kerajaan Goa dan sekitarnya. 3 orang dia utus. Yang satu yang namanya Abdul Makmur Hatib Tunggal, kemudian dia digelar dengan Datuk Ribandang, itu keahliannya syariah. Yang satu lagi Sulaiman Hatib Sulung, kemudian digelar dengan Datuk Ri Patimang, itu keahliannya tauhid, akidah. Satu lagi Maula Abdul Jawad Hatib Bungsu yang kemudian digelar dengan Datuk Ri Tiro,
Itu keahliannya tasawuf. Rupanya kedatangannya itu dia di pantai Tallo, perahunya berlabuh di situ. Dia turun, sholat, masyarakat, apa dikerja ini, naik perahu ini, sholat. Setelah itu disampaikan oleh masyarakat, ada orang di pulau sana, orang aneh-aneh di sana. 3 orang, pernah kerja itu. Tapi di dalam catatan sejarah, waktu berjalan itu Karematwaya mau menemui Dato, ada orang tua menemui dia. Orang tua itu jalan kaki dari air, dari sungai Tallo di atas air. Baru orang tua itu menanya mau kemana? Ada perahu di sana, 3 orang di situ. Apa Nabi bilang, saya mau datangnya, apa maksudnya itu? Kemudian dia bilang kalau sebelum ketemu tunggu dulu, mana tangan? Ditulis di situ. Konon ditulis itu la ilaha illallah, ada yang mengatakan surah Al-Fatihah. Setelah ditulis, lanjutkan perjalanan ke 3 orang Dato itu. Rupanya setelah sampai di Dato ini Karematwaya, Malingkaan dan Manyondo sampai Dato, apa sini kan? La ilaha illallah, mau tahu tadi itu Nabia Makassar. Disebutlah bahwa kampung ini namanya Kampung Mangkasar. Akasar ke Nabia. Ketika datangnya ada 3 ulama tersebut, salah satunya itu yang mengislamkan kerajaan Goa, yaitu Hatib Makmur yang lebih dikenal Dato' Ribandang. Dan Islam ada di kerajaan Goa, niakin Islam ngari kerajaan Goa itu tahun 1603. Tepat berdirinya masjid tertua di Katangka. Tetapi menjadi agama resmi kerajaan Goa itu tanggal 22 September tahun 1605 yang diproklamirkan oleh Sultan Alauddin dan Sultan Abdullah. Makanya diberi nama Islam itu Sultan Abdullah Awalul Islam, yang disebut digelar juga Karematwaya. Tapi dia bilang begini, Dato, saya ini bukan penentu kebijakan. Saya punya atasan. Siapa atasan? Ini Karen Goa, Sombaya. Bisa ketemu dengan, wah bisa. Hari itu juga. Makanya di dalam catatan sejarah dikatakan Sultan Abdullah Awalul Islam itu Islamnya 1 hari dengan Sultan Alauddin. Tetapi nampaknya Sultan Alauddin tidaklah menutup diri untuk memberikan peluang atau kesempatan kepada agama-agama lain membangun rumah ibadahnya seperti gereja. Nah, ini juga mungkin saya lihat bahwa dengan sifat itu justru membuat Goa, khususnya Somba Opu ya, berkembang pesat waktu itu. Sehingga kita lihat yang melakukan perdagangan situ, tadinya transito perdagangan hanya antar kerajaan-kerajaan lokal, itu menjadi transito perdagangan internasional yang datang dari Timur Tengah, Asia, dari Eropa. Bahkan mereka juga membangun pabrik-pabrik sehingga Somba Opu waktu itu memang tumbuh menjadi kota besar karena memiliki daya tarik bagi orang-orang untuk datang di situ, khususnya bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan. Bahkan di bukunya juga Pak Zainal menjelaskan bahwa dari jumlah penduduknya jauh lebih banyak dibanding kota Paris di abad ke-16 itu. Jadi ini para raja rupanya ada pertemuan bilateralnya, baik Raja Nusantara maupun Raja lokal Sulawesi Selatan. Pertemuan berkala untuk membicarakan soal bagaimana kehidupan masyarakat kerajaan, soal kehidupan sosialnya, soal kehidupan hukumnya. Itulah yang melahirkan Pangadakang. Nah, lahir Pangadakang oleh Makassar, Pangadereng oleh Bugis. Di dalam Pangadakang itu ada 4 unsur yang dibicarakan di situ. Unsur pertama ada. Kedua unsur bicara, mengkaji soal hukum. Nah, yang ketiga rapang, perumpamaan. Ya, kemudian unsur keempat itu wari. Wari itu kepantasan. Jadi pertemuan raja-raja disepakati
Kalau ada di antara kita raja ini mendapatkan ajaran kebaikan, ajaran keselamatan, ajaran kebenaran, maka dia berkewajiban untuk menyebarkan ajaran kebaikan itu, ajaran kebenaran itu kepada seluruh kerajaan yang ada. Nah, itu kesepakatannya, kesepakatan lisan. Tapi yang menarik di sini, masyarakat kemudian kenapa juga ikut menerima Islam? Karena ini posisi raja. Posisi raja itu kalau dalam teorinya Miller itu menyebut Chius Region, as Religion. Ya, atau teorinya Ibnu Khaldun, An-Nas Al-Din Al-Malik. Bahwa raja itu adalah pemilik rakyat. Sehingga kalau raja memeluk suatu agama, maka rakyat juga harus menerima. Dan tidak bisa lepas juga dalam konteks masyarakat Sulawesi Selatan atau masyarakat Bugis Makassar sih kita sangat kental dengan peristilahan Tumanurung. Sabari Gading, kemudian ada Pase Tumanurung. Pase Tumanurung ini yang raja-raja ini masih dianggap penisbahan, masih dinisbahkan ke Tumanurung ini. Jadi raja ini mereka dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Jadi ketika memeluk sebuah agama, maka mau tak mau rakyatnya juga harus ikut. Atau ada kebijakan yang dikeluarkan, rakyat harus mengikuti. Kemudian dia umumkan kepada masyarakat, sekarang Raja Goa menjadikan Islam sebagai agama kerajaan. Dan agama kerajaan ini akan disampaikan kepada seluruh kerajaan yang ada di daerah sini. Raja Goa merasa berkewajiban karena inilah agama keselamatan yang seperti disepakati dulu waktu ada pertemuan dulu. Ini menapegang ini. Jadi apapun yang terjadi dia tidak mau surut. Ini karena toa tariolo menakulat lasat tembang. Japuk nure si karanjeng. Tangku kananya lesekare kana tojeng. Bahwa kalau sudah ada janji, apapun yang terjadi saya laksanakan. Mau kedamaian silakan, mau peperangan saya hadapi juga. Sumpah. Maka mulai tahun 1607 sudah mulai bergerak mengislamkan raja-raja. Sudah keluar mengislamkan raja-raja. Jadi agama diterima itu mempengaruhi konteks politik. Tadinya Goa memang kental dengan penaklukan wilayah-wilayah Makassar, bahkan kemudian lanjut ke hegemoni ke politik ke wilayah-wilayah Bugis. Nah, tetapi yang terjadi di sini setelah penerimaan Islam, Sultan Alauddin ataupun Kareng Matoaya ini kemudian berusaha mengikuti syariat Islam. Artinya bukan lagi penaklukan dengan cara kekerasan, tapi dia mulai menggunakan pendekatan damai. Tapi ada juga dulu yang saya mau sampaikan sebelum penyebaran Islam ke raja-raja ini. Raja Goa waktu menerima Islam, dia belum mau mengajarkan Islam kepada kerajaan-kerajaan. Mengapa? Karena ada kakak saya yang saya hormati. Siapa itu? Itu Raja Luwu. Apa tabeki? Maka wahai Dato, wahai para mubalik, ketemu itu kakakku di sana. Singkat ceritanya, diantarlah 3 Dato ini ke Malangke, ketemu dengan Raja Patiwari dan Parabung, Raja ke-15. Disampaikanlah maksudnya Dato ini ketemu Raja tentang pengislaman. Baru menyampaikan bahwa Raja Goa sudah masuk Islam. Tetapi tidak mau menyebarkan Islam sebelum mendapat restu sama Raja Luwu. Waktu masuk Islam dalam begini, tapi saya tidak punya kekuatan. Goa itu yang harus menyebarkan itu. Yang saya bisa hanya masyarakat sini saja. Raja terkuat itu Goa. Maka Goa yang bisa menyebarkan Islam ke seluruh kerajaan yang ada. Goa dengan kekuatan power persenjataannya yang kuat, ya. Luwu dikenal sebagai kerajaan tertua dengan latar belakang Sabari Gading, ya. Pengaruhnya masih ada, masih dibawa. Nah, akhirnya mereka bersepakat bahwa untuk menyiarkan Islam ini ke depan bukan dengan kekuatan senjata, tetapi dengan bijak kita harus menyiarkan Islam.
Jadi akhirnya mereka memilih, oke nanti dulu baru kita ke Goa. Jadi dulu, kemudian tentu untuk menguatkan Islamisasi selanjutnya untuk mendapat penguatan secara politik, sehingga Dato' Ribandan diutuslah ke sini, Dato' Ditiro terus ke Bulukumba, dan Dato' Patimang sendiri singgah di Wajo. Nah, maka mulai di situ Raja Goa sudah mulai bergerak mengajarkan Islam, mengembangkan Islam ke kerajaan ke bawah ini. Kerajaan Ayat Taparang, kerajaan Balan Nipa di Mandar. Damai. Jadi masuk Islam itu ke pesisir itu. Naik juga begitu. Takalar, Jadi Ponto, Bantaing itu diislamkan damai. Masuk ke Repang, damai juga. Mau diislamkan 3 kerajaan ini, Wajo, kerajaan Sopeng, kerajaan Bone, tidak mau. Dia menolak dengan alasan, itu Raja Goa, tatiknya gitu. No. Ini yang 3 ini, itu alasan gitu. Katen na politik, katen na politikin, katen na kuasain, jangan terima. Maka tidak diterima itu didakwakan Islam secara damai ketika kerajaan ini. Makanya mereka mengatakan musuh saleng toh. Artinya dia menjadi musuh dengan alasan pengislaman. Kalau begitu, apapun yang terjadi kita harus hadapi. Kita harus sabarkan Islam kepada mereka. Apapun resikonya. Jadi kalau dia tidak mau dengan damai, ya kita dengan jalan kekerasan. Nah, maka Raja Goa ini kan sudah dibantu oleh banyak kerajaan. Maka dijadikanlah itu Rapang sebagai markas pertahanan dari untuk kerajaan Goa menghadapi 3 raja yang di sebelah ini. Telempocoi, Bosoa. Panglima perang itu Karimatoya. Jadi perangnya luar biasa Pak dalam menjabarkan Islam itu. Dia selalu tampil sebagai ujung tombak dalam menjabarkan Islam. Jadi berangkatlah pasukan Raja Goa yang dimotori oleh pasukan Angkatan Laut di bawah kendali panglimanya Karimatoya. Bermuara berlabuh di bawah Binanga, Polmas dulu. Dan kerajaan-kerajaan yang ada itu termasuk kerajaan Islam Mandar itu, Balan Nipa, itu sudah menggabung semua. Baru tinggal sedikit naik ke Repang. Repang menjadi pusat pertahanan. Awalnya kewalahan Pak. Menghadapi 3 kerajaan ini kewalahan dan mundur. Panglima perang mengatakan mundur. Kita tidak bisa lanjut ini. Nah, nalle kini punah gambar itu. Nah, balas kini punah terus kini balas kini. Pore balian tahu. Artinya ada yang mengatakan kalah, tapi dia bukan kalah, dia hanya susun strategi berikutnya. Itu tahun 1608. 3 bulan kemudian digempur dari selatan. Bukan dari situ lagi, tapi di arah yang berbeda. Arah berbeda dari selatan. Tanete. Dihadapi dari Tanete, Pak. Jadi Tanete menjadi pusat penggempuran ke sana. Jadi dari selatan di Nyamba. Teneseng karena Nyamba ke selatan. Tenan berkutip, Pak Tenes. Narobas teratehina. Makanya jatuh takluk itu Sopeng tahun 1609. Wajo jatuh lagi. Berikutnya tahun 1610. Bone terakhir tahun 1611. Jadi seluruh kerajaan masuk Islam semua. Itu bukan hanya terjadi di kerajaan-kerajaan Bugis Makassar, tapi juga terjadi di Kalimantan Timur, NTT dan NTB. Di Dompu ya, kan itu dilakukan dengan cara itu. Tetapi juga dia menyusup atau masuk dalam politik pemerintahan. Sehingga dalam politik pemerintahan strata sosial tadinya ada parewa ade atau parewa ada, juga kemudian ada parewa syara. Bahkan peran parewa syara ini sangat penting karena raja ketika ingin mengeluarkan kebijakan-kebijakannya menanyai apakah ini sesuai dengan Islam atau tidak. Ini baru politik. Kemudian berlanjut ke ekonomi yang kemudian tumbuh menjadi bandar internasional. Memang yang ada di buku-buku sejarah itu kan
Goa dulu. Itu kan lebih populer itu. Ini tidak bisa bahwa karena secara power politik Goa lebih besar, Goa lebih dikenal, apalagi kemudian muncul Sombawa sebagai bandar internasional. Tetapi tidak bisa dinafikan juga, Luwu dulu menerima Islam itu tahun 1605, sebetulnya tahunnya sama. Walaupun di penelitian sebelumnya, saya membantah sebetulnya penelitian yang terdahulu. Tahun sebelumnya kan menyatakan Luwu menerima Islam tahun 1602 atau 1603. Tetapi setelah saya mengkonversi dengan penanggalan yang akurat, itu sebetulnya di tahun Hijri yang ditunjukkan itu merujuk ke tahun 1605. Berarti bersamaan dengan Goa, tetapi bulannya yang berbeda. Itu Luwu menerima sekitar April, Goa menerima sekitar September. Dalam sejarah itu yang pernah saya baca, 21 istrinya. Beliau punya anak orang hebat juga, yaitu Karempat Tinggal Loang. Dan bisa menjadi Mangkubumi atau tumit bicara hebat juga di kerajaan Goa setelah sepeninggal beliau. Karena ada dua anaknya yang sebenarnya yang jadi Mangkubumi setelah beliau. Pejabat-pejabat kerajaan Goa di masa itu mengatakan bahwa kalau suatu saat Imalingka meninggal, dimakamkan di Bukit Tamalate, dan ini adalah Bukit Tamalate. Di Bukit Tamalate ada 8 makam raja. Yang pertama dimakamkan raja di sini adalah Itaji Barani dan Marompa, Raja Goa 11. Bahwasanya paham Islam ada, tetapi dikatakan agama Islam pada saat itu memang belum. Kenapa saya katakan demikian? Contoh makam yang ada di depan itu nggak pernah meluar tonja. Makanya iya, nah ke 11. Murah ke 10. Pertanyaannya, Iya. ada adat orang Goa yang menyalahi atau bertabrakan dengan agama Islam? Tidak ada. Semua adatnya bersinergi dengan Islam. Pemikirannya bahwa adat itu memang tuangan. Anjo kuanu tuh kan ku analisa nyoriolo geo nangasing anjo dalam artiku ngapa ada naneng ngapa na antama tonri anu agama ini adat ini, dan itu sudah berlangsung lama. Atau bisa juga Prof, itu memang karena agama itu sendiri Islam yang tidak saling mematikan dengan adat budayanya orang tua. Oh iya. Bagus. Itu. Saya berterima kasih saya diingatkan itu. Jadi sebelum Islam datang kan ada pengadakan, ada bicara rapang wari. Begitu Islam datang, maka ditambah satu unsur syarak yang dimaksud syariat. Jadi raja menyetujui pengadakan yang 4 unsur ini tambah satu unsur. Apa unsurnya? Syariat. Maka menjadi 5 unsur. Begitu unsur syariat masuk pengadakan, maka seluruh yang 4 itu diinjeksi, disuntik dengan ajaran Islam. Masyarakat Goa membutuhkan bimbingan soal fikih, soal syariat, sambayang ko. Ya banyak itu kilang-kilangnya tahu tariolo soal syariat ini. Sambayanu alle lipa, puasanu alle baju. Nutan nakandre bambempepet na neraka. Ada lagi apa itu supi, boya iri kalukua dari kalongkong tak noa ilalam mentu sikit dia kana malabang. Kesimpulan dari buku-buku sejarah tentang Islamisasi di Kerajaan Goa dan Sulsel tidak lepas dari peran dan keberadaan trio datuk. Namun ada hal yang menarik dari penjelasan Prof. Bahakin Rama tentang pertemuan Kareng Matoaya dengan orang tua yang berjalan di atas air di Pantai Tallo. Oleh ketiga datuk tersebut mengatakan Makassar ki Nakbia. Siapakah sosok Nakbia yang dimaksud? Wallahu alam bisawab. Sampai jumpa dan salam budaya.